Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar cara setting point to point menggunakan Mikrotik SXT Lite 2. Langkah yang pertama, pastikan sudah dipasang kabel jaringannya, kabel UTP-nya ke perangkat Mikrotik SXT Lite 2. Kalau sudah dipasang, pastikan Mikrotiknya sudah dinyalakan. Kalau sudah dinyalakan, silakan kabel jaringannya dipasang ke Mikrotik, ujung satunya dipasang ke PC atau ke laptop kita untuk kebutuhan konfigurasi router tersebut. Baik, kalau sudah dipasang kabelnya, kita masuk pertama kali ke network connection ncpa.jpl, kita klik OK. Kalau sudah, line card-nya pastikan tidak silang ya, seperti ini. Kalau sudah, IP-nya dibiarkan aja kosong atau otomatis, nanti IP-nya akan didapatkan dari router SXT Lite 2. Kalau sudah tidak silang, langkah berikutnya adalah kita buka Winbox. Kita masuk ke router pertama ya, router SXT Lite 2 yang pertama. Ya, router yang pertama ini kita gunakan untuk AP atau untuk pemancarnya gitu ya. Kita klik MAC-nya dulu. Ini asumsinya belum ada IP-nya ya, belum ada IP-nya. Ini asumsinya belum ada IP-nya. Kita klik MAC-nya dulu, loginnya admin, passwordnya kosong. Ini ya, defaultnya seperti ini. Kalau sudah diketik, kita klik OK atau connect gitu ya. Kalau sudah, ketika muncul pesan seperti ini, silakan Anda klik cancel. Oke. Langkah yang pertama, silakan router Anda kasih identitas atau hostname. Anda klik System Identity. Ini adalah menu atau cara yang digunakan agar router kita ada identitasnya ya, ada pengenalnya, ada hostname-nya. Ya, tolong diperhatikan, klik System Identity untuk memberikan nama atau hostname atau identitas ke router kita. Contoh, ini kita kasih nama r-ap-ngelom. Ya, ini tolong namanya disesuaikan dia berada di posisi mana gitu ya. Ini contoh, routernya ini berada di kompleks IPM Ngelom, misalkan seperti itu. Berarti kita kasih nama R itu router, AP access point, Ngelom. Berarti router ini kita asumsikan berada di kompleks Ngelom ya. Kalau sudah, kita klik apply, OK. Langkah berikutnya, setelah kita kasih nama router kita cek apakah namanya sudah berhasil. Kita lihat di atas ini, di detail bar-nya, di judulnya sudah muncul r-ap-ngelom yang di atas ini, di judulnya. Cara ngecek yang pertama. Cara ngecek yang kedua, kita bisa masuk ke new terminal gitu ya. Ketika baru pertama kali kita masuk ke new terminal, kalau kita menggunakan router OS versi 6.49.6, maka kita diminta memasukkan password gitu ya. Diminta memasukkan password. Contoh, di sini passwordnya saya kasih 1 misalkan gitu ya. 1 lagi, enter. Nah, di sini sudah muncul namanya r-ap-ngelom. Ini sudah berhasil berarti. Kita ngasih identitas tadi sudah berhasil. Pastikan nanti ketika mau login lagi, yang awalnya tidak menggunakan password, maka setelah kita kasih password ini, maka nanti kalau mau masuk lagi atau mau login lagi menggunakan aplikasi Winbox, wajib selain memasukkan username, wajib memasukkan password. Soalnya ini sudah kita kasih password. Kalau sudah, ini saya tutup dulu. Cara ngecek yang ketiga adalah kita disconnect session, disconnect. Kita lihat di aplikasi Winbox kita di halaman awal ini, di sini adanya identity ya. Identitas sudah berubah menjadi r-ap-ngelom. Itu ya. Oke, kita masuk lagi pakai Mac. Ya, kita lagi pakai Mac, klik connect ya. Passwordnya kita masukkan dulu. 1 ini ya. Connect. Oke, sudah berhasil masuk ke Winbox.
Langkah berikutnya setelah kita mengasih identitas atau mengasih hostname pada router kita, langkah berikutnya adalah kita masuk ke tab interface ya. Kita lihat di sini, kalau di seri XXT Lite 2, interface-nya itu ada dua ya. Ada Ether 1 sama WLAN 1. Kalau di seri Mikrotik atau router Mikrotik SXT Lite 2. Nanti Ether 1 dan WLAN 1 kita jadikan bridge ya. Ether 1 dan WLAN 1 nanti kita jadikan bridge ya. Awalnya setelah Anda reset Mikrotik Anda, maka bridge-nya belum ada. Nanti kita buat bridge ya. Kalau sudah, ini ya, ini kan Ether 1 sama WLAN 1 ya. Ya. Kita masuk bridge. Ini cara membuat bridge ya. Cara membuat bridge adalah kita masuk bridge. Di tab yang pertama, bridge ini, kita membuat bridge baru. Klik add, tanda plus ini ya. Nanti muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini kasih nama. Namanya terserah Anda. Contoh di sini menggunakan nama bridge 1. Gitu ya. Yang bagian bawah nggak usah dirubah-rubah, biarkan defaultnya seperti ini. Kalau sudah Anda klik apply, oke ya, seperti ini. Langkah berikutnya masuk ke tab yang kedua yaitu port. Di sini ada tambahkan port Ether 1 dan WLAN 1 gitu ya. Caranya Anda klik tanda plus ini, diklik, terus Anda masukkan Ether 1, anggotanya bridge 1. Yang bawah ini biarkan default seperti ini ya. Ether 1 anggotanya bridge 1. Terus klik add lagi, Anda masukkan WLAN 1 anggotanya bridge 1. Klik apply, oke. Maka di sini muncul 2 ya. Ini artinya gini, Ether 1 anggotanya bridge 1 atau bridge 1 itu punya dua anggota, yaitu interface Ether 1 sama interface WLAN 1. Oke. Kalau sudah berhasil membuat bridge, maka di menu interface nanti juga muncul keterangan seperti ini, bridge 1 gitu ya, bridge 1. Di depannya ini ada flex namanya R. R itu artinya running, berarti aktif gitu ya, ada kabel yang nancep gitu ya. Gitu ya. Ini R artinya running gitu ya. Kalau sudah seperti ini, kalau kita sudah membuat hostname, sudah membuat bridge untuk interface kita, langkah berikutnya adalah kita masuk ke tab wireless, ke menu wireless. Oke, di WLAN-nya ini yang awalnya masih kondisinya terdisable atau warnanya abu-abu, kita aktifkan dulu, kita enable. Caranya WLAN-nya itu diklik, terus Anda klik tanda centang biru ini ya. Awalnya kan seperti ini, nah seperti ini. Tolong ini diklik satu kali, Anda klik centang biru ini, maka nanti ini aktif, seperti ini ya, gitu. Kalau sudah, ini silakan Anda masuk ke security profile. Security profile, silakan di sini Anda membuat profil untuk keamanan, untuk kata sandi Anda, untuk profil Anda. Silakan Anda klik tanda plus di sini. Nanti muncul seperti ini. Oke. Name-nya, contoh ya, ini name-nya saya buat default namanya profile 1 atau profil 1. Namanya kalau mau dirubah silahkan ya, profil 1. Untuk authorization type-nya ya, saya pilih WPA PSK sama WPA 2 PSK. Untuk unicast shipper sama group shipper-nya saya pilih AS CCM. Untuk yang group shipper AS JPM. Untuk password-nya ini password-nya minimal 8 karakter ya. Yang atas ini password-nya. Untuk yang WPA2 ini password-nya minimal 8 karakter. Kalau ingin menghidden password-nya, di pojok kiri atas itu ada menu setting. Hide password-nya silakan diklik kalau ingin menghidden atau menyembunyikan karakter password-nya. Nah, seperti ini, tampilannya seperti ini. Ya, kalau ingin menampilkan lagi setting, hide-nya diklik, maka tampil. Oke ya, dalam ini saya coba menghiddennya aja, menghidden atau menyembunyikan. Kalau sudah klik apply, ingat ya profilnya namanya profil 1. Klik apply, oke. Langkah berikutnya kita klik menu yang pertama, tab yang pertama yaitu WiFi interface. Kita double klik yang interface WLAN satunya ini. Nanti muncul menu seperti ini. Anda klik tab yang kedua yaitu wireless. Di wireless ada beberapa hal yang wajib kita setting, kita config. Yang pertama mode. Modenya di sini ada beberapa mode. Kita pilihnya yang bridge. Ingat untuk pemancarnya point to point ya, untuk memancarkan
point to point, maka router XXT kita setting modenya mode bridge ya, soalnya dia jadi pemancar atau AP gitu ya. Oke, dia nggak bisa jadikan AP bridge soalnya dia lisensinya masih lisensi level 3 ya. Maka di sini kita pilih yang bridge ya, bridge. Oke, untuk melihat lisensinya kita bisa masuk ke sistem license. Ini level 3, dia hanya bisa mode bridge. Kalau Anda rubah menjadi AP bridge tidak bisa, soalnya lisensinya masih lisensi level 3. Oke, ini bridge sebagai AP, sebagai pemancar. Bandnya saya pilih 2 GHz only N. Anda kalau mau merubah misalkan BGN boleh, silakan gitu ya, menyesuaikan sama kebutuhan Anda ya. Ya, kalau ingin optimal antar router satu dengan yang lain, modenya atau bandnya disamakan ya. Saya ulangi lagi, kalau ingin optimal maka pilih band yang terbaru atau yang tertinggi yaitu N. Kalau yang di router ini ya N, berarti only N. Tapi ini hanya bisa untuk yang N ya. Kalau ingin bisa connect semuanya maka kita pilih yang BGN. Di sini saya contohkan yang 2 GHz only N. Ini ya, seperti ini. Di sini ada keterangannya 2 GHz, berarti di router XXT Lite 2 dia hanya single band yaitu 2,4 GHz. Ya, belum ada 5 GHz-nya belum ada, hanya satu band aja yaitu 2,4 GHz. Dia hanya support sama 2,4 GHz. Oke. Kalau sudah di channel width-nya biarkan 20. Frekuensinya kita pilih sesuai dengan kondisi lingkungan kita, kondisi lapangan gitu ya. Kalau channel 1 itu menggunakan 2412, kalau channel 6 menggunakan 2437. Di sini saya menggunakan channel 6. Kalau channel 11 menggunakan 2462. Itu ya. Di sini saya menggunakan 2437. Cari channel yang masih sedikit penggunanya itu ya. Cari channel yang masih sedikit yang menggunakan atau penggunanya masih sedikit supaya meminimalisir interferensi. Kalau sudah di SSID-nya kita kasih nama ya, sesuaikan dengan di mana lokasi router kita. Misalkan di sini router saya yang XXT Lite 2 ini berada di Ngelom, di komplek Ngelom misalkan. Kita kasih nama AP Min Ngelom gitu ya. Ini contoh, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Terus ini awalnya ini tampilannya nggak sebanyak ini ya. Ini awalnya tampilannya simple seperti ini ya. Kalau Anda tampilannya simple seperti ini, maka silakan Anda klik Advanced Mode. Ya, Advanced Mode. Kita klik Advanced Mode gitu ya. Kita klik Advanced Mode, maka di sini muncul radio name ya. Tolong diingat-ingat, menu ini radio name ini muncul setelah Anda klik yang Advanced Mode gitu ya. Di sini kita kasih nama R min AP min ngelom ya, kita samakan dengan ini juga nggak apa-apa ya. Yang radio name kita samakan dengan SSID-nya juga nggak apa-apa. Kalau sudah, kita klik yang security profile. Baik, kita pilih security profile ya. Tadi kan kita sudah buat ya profile 1. Sekarang kita pilih di sini profile 1. Yang belum buat silakan buat dulu. Profile 1 ini berisi password untuk connect ke router ini ya. Kita klik profil 1, yang lain bawah ini sementara ini kita dibiarkan default dulu ya. Kalau sudah, kita klik apply, kita klik OK ya. Oke, baik. Setting untuk WLAN-nya sudah beres. Langkah berikutnya ini kita tutup dulu. Oke. Langkah berikutnya adalah kita setting ke IP-nya ya. Berarti yang bridge tadi, ini tadi kan kita sudah buat setting bridge ya. Terus di sini juga di interface ya, ini bridge-nya ya. Sekarang bridge ini kan gabungan dua interface ini ya. Berarti Ether 1 sama WLAN 1 kan digabung jadi bridge 1. Sekarang kita memberikan IP address untuk bridge 1. Caranya klik IP, klik addresses. Klik IP, klik addresses. Oke. Di sini saya memberikan IP seperti ini. Cara memberikan IP adalah silakan Anda klik tanda plus di sini. Silakan diklik. Ketika diklik muncul seperti ini, gitu ya. Silakan diklik address, kita kasih alamat sesuai dengan kebutuhan kita ya. Contoh,
Ini contoh ya, contoh dikasih alamat seperti ini, 172.31.100.4/24. Ini contoh. Silahkan nanti disesuaikan dengan kebutuhannya, dengan soalnya masing-masing. Kalau sudah, interface-nya kita pilih bridge ya. Soalnya kita mau ngasih IP ke interface bridge. Kalau sudah, kita klik apply, maka otomatis di networknya muncul seperti ini. Ini adalah network untuk interface bridge 1. Kalau mau dikasih komentar silahkan, tidak dikasih komentar juga tidak apa-apa ya. Saran saya dikasih komentar ya, supaya barangkali nanti kita mau diaudit atau kita mau dianalisis, kita bisa tahu ya. Oh, ini mau mana, ini tujuannya apa, ini fungsinya apa gitu, dikasih komentar ya. Kalau sudah, kita klik apply, oke. Oke, bridge satunya sudah ada IP-nya, sudah ada networknya. Langkah berikutnya, kita setting di HCP server ya, agar nanti kalau ada klien, kalau ada perangkat, kalau ada laptop atau PC atau router lain yang mau connect ke router ini, ke router AP ini, dia otomatis dapat IP dari sini, dari router ini gitu ya. Kita klik IP di HCP server ya. Di tab yang pertama di HCP server, silakan Anda klik di HCP setup ya, di HCP setup. Nah, nanti di sini di HCP setup ini silakan Anda pilih bridge 1. Terus Anda klik next. Oke, seperti ini ya. Pastikan di sini networknya benar sesuai dengan yang ada di IP address. Kita lihat di sini. Ini kan networknya kan 172.31.100.0. Pastikan di sini benar. Kalau sudah sama, kita klik lagi next. Pastikan di sini gateway-nya sama dengan IP yang ada di address list ini. 172.31.100.4 sama ya. Nanti IP ini menyesuaikan yang ada di sini ya. Ini contoh aja. Kalau sudah, kita klik next. HCP-nya kita kosongi, kita klik next. Itu beres gitu ya. Jadi seperti ini nanti. Oke, beres. Kalau sudah, kita cek di tab network. Pastikan muncul seperti ini, address-nya muncul, gateway-nya muncul. Kalau ingin tahu, ingin ngecek, ini menganalisa siapa saja yang connect ke router kita bisa masuk ke tab yang ketiga. Liasis ini adalah. Liasis itu adalah menu atau tab ya, yang digunakan untuk melihat atau menganalisis klien yang sudah connect di router kita itu siapa aja. Perangkat yang sudah connect di router kita itu siapa aja, IP-nya berapa, hostname-nya apa, MAC-nya berapa, bisa dilihat dari sini. Ya, di sini kita bisa tahu informasinya, misalkan alamatnya berapa, MAC-nya klien tadi berapa, dia connect ke HCP server berapa, gitu dan seterusnya. Kalau sudah seperti ini, di sini kalau kita lihat, di sini sudah ada 2 perangkat yang sudah connect ke router saya ini ya. Yang pertama adalah laptop Lenovo, yang kedua adalah router klien di Megahari. Ini sudah connect, gitu ya. Ini dapat IP sekian, gitu ya. Kalau sudah setting di HCP, maka kita sudah berhasil nyeting AP untuk point to point. Ini nyeting AP-nya ya, belum untuk nyeting ke kliennya, klien untuk point to point. Di sini video ini hanya ngasih tutorial untuk cara setting AP point to point. Di video kedua nanti kita akan belajar cara setting klien untuk point to point ya. Oke. Demikianlah tutorial cara setting AP untuk point to point. Jika masih belum paham, silakan bertanya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.